Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat belajar matematika bersama saya Noresna Elisa. Kali ini kita akan belajar barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap, dinotasikan dengan R atau bisa juga disebut dengan rasio. Berikut beberapa contoh barisan geometri. Perhatikan yang A, 2, 4, 8, 16. Nah ini contoh barisan geometri dengan rasio 2. Perhatikan ya, ini 2, 4 berarti kan dikali 2. Kemudian 4, 8 berarti 4 dikali 2. Kemudian 8 ke 16 berarti 8 dikali 2, 16. Yang B ini berarti rasionya adalah setengah, karena 200 dikali setengah itu 100, 100 dikali setengah itu 50, dan seterusnya. Yang C ini rasionya adalah negatif 2 ya, jadi 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, kemudian negatif 6 dikali negatif 2 itu adalah 12, 12 dikali negatif 2 itu negatif 24. Nah ini juga contoh barisan geometri dengan rasio negatif setengah. Setengah dikali dengan negatif setengah itu negatif 1/4, kemudian negatif 1/4 dikali negatif setengah itu 1/8, dan seterusnya. Nah ini contoh barisan geometri. Jika diketahui barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN, nilai R itu merupakan bilangan konstan. Jadi R itu bisa dicari dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau UN dibagi dengan UN kurang 1 dengan R merupakan bilangan konstan. Berikutnya, rumus suku ke N barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Dengan UN itu sama dengan suku ke N barisan geometri, A itu sama dengan suku pertama, R adalah rasio, dan N banyak suku. Ayo kita ke contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama, tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N dan suku ke-6 dari barisan 2, 8, 32, dan seterusnya. Nah, suku pertama atau U1 atau A. Jadi A itu sama dengan 2. Gampang ya untuk mencari A. Kemudian yang berikutnya rasio. Rasio, ingat tadi R itu bisa dicari dengan U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 8 dan U1-nya adalah 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi rasionya sama dengan 4. Berikutnya rumus suku ke N. Nah, untuk barisan geometri, rumus suku ke N itu sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Tadi sudah kita dapatkan nilai A2 dan R-nya 4 ini kita bisa sederhanakan karena R bisa kita rubah menjadi bilangan pokoknya 2 agar sama dengan nilai A. Jadi 4 itu dirubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini maka 2 pangkat 2 pangkat N dikurang 1 ini kan bisa menjadi 2 pangkat 2 kali N, 2N, 2 dikali negatif 1 itu adalah negatif 2. Kemudian masih ingat tentunya perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini kan kalau tidak tertulis artinya 1. Jadi 1 ditambah 2N dikurang 2. Nah ini didapatkan 2 pangkat 2N dikurang 1. Karena 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 1. Nah sudah didapatkan rumus suku ke N-nya. Berikutnya kita mencari suku ke-6 dengan rumus suku ke N yang sudah didapatkan tadi. UN sama dengan 2 pangkat 2N dikurang 1, maka U6-nya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 6 dikurang 1. Ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 6, 12, 12 dikurang 1, 11. Jadi 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 11 ya, 2-nya itu didapatkan 2048. Nah, jadi suku pertama, rasio, rumus suku ke N dan suku ke-6 barisan tersebut berturut-turut adalah 2, 4, UN sama dengan 2 pangkat 2N kurang 1 dan 2048.
Contoh yang kedua, tentukan suku pertama, rasio rumus suku ke N dan suku ke-8 dari barisan 128, 32, 8, dan seterusnya. Nah, kita cari suku pertama atau U1 atau bisa juga dinotasikan dengan A. Jadi A ini sama dengan 128. Kemudian rasio. Rasio itu sama dengan bisa U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3. Di sini mengambil U3 dibagi U2 karena angka-angkanya lebih kecil, jadi lebih memudahkan kita menghitung. Jadi U3-nya 8 dan U2-nya 32. Jadi 8 per 32 ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8 1 dan 32 dibagi 8 4. Jadi didapatkanlah rasionya sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita mencari rumus suku ke N. Jadi rumus suku ke N untuk barisan geometri, ingat UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Tadi sudah didapatkan nilai A 128 dan nilai R itu 1/4. Nah, ini kita bisa ubah dulu bentuknya agar bilangan pokoknya sama, yaitu dengan 2 ya. Jadi 128 kita rubah menjadi 2 pangkat 7, kemudian 1/4, 4-nya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini kita rubah juga agar tidak bentuk pecahan lagi, maka berubah pangkatnya menjadi pangkat negatif. Jadi 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, sudah, maka ini kita bisa buka kurungnya. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, maka tinggal mengalihkan pangkatnya ini ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat negatif 2 kali N itu negatif 2N, negatif 2 dikali negatif 1 itu positif 2. Nah, ingat ini sudah sama bilangan pokoknya, bilangan berpangkat tinggal pangkatnya saja yang dijumlahkan. Maka ini menjadi 2 pangkat 7 dikurang 2N ditambah 2. Jadi ini 7 dengan 2 bisa ya, jadi 7 ditambah 2 itu 9 dikurang 2N. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 2 pangkat 9 dikurang 2N. Berikutnya suku ke-8 ya. Kita gunakan rumus suku ke N yang sudah didapatkan tadi, maka U8 ini sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 2 kali 8. Jadi 2 kali pangkat 9 dikurang 16 itu sama dengan 2 pangkat negatif 7. Jadi untuk mencari 2 pangkat negatif 7 kita jadikan bentuk pecahan menjadi 1/2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Nah, jadi didapatkanlah suku ke-8 itu sama dengan 1/128. Oke, jadi suku pertama, rasio, rumus suku ke N dan suku ke-8 barisan tersebut berturut-turut adalah 128, 1/4, UN sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 2N dan 1/128. Diketahui barisan geometri dengan suku ketiga dan suku kelima berturut-turut adalah 3 dan 27. Tentukan suku ke-7 barisan tersebut untuk rasio positif. Oke, nah ini yang diketahui di soal itu adalah U3 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 27. Dari yang diketahui ini, maka pertama kita bisa mencari nilai rasio dengan cara membagikan suku-sukunya. Jadi kita ambil suku kelima dibagi dengan suku ketiga. Jadi suku kelima itu tadi 27 dan suku ketiganya itu adalah 3. Nah, U5 dengan U3 ini bisa kita rubah bentuknya sesuai dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Maka U5 menjadi AR pangkat 5 dikurang 1 karena N-nya adalah 5. Kemudian U3 kita rubah menjadi AR pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 27 dibagi 3. A dibagi A itu 1, maka tersisa R pangkat 4, 5 dikurang 1 itu 4, kemudian dibagi dengan R pangkat 2, sama dengan 27 dibagi 3, 9.
Tentunya masih ingat kalian jika pembagian bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita kurangkan pangkatnya. Jadi R pangkat 4 dikurang 2 itu sama dengan 9. Jadi R pangkat 2 sama dengan 9, maka nilai R itu adalah akar dari 9. Didapatkanlah nilai R positif 3 atau negatif 3. Setelah nilai rasio didapatkan, maka kita mencari nilai A-nya. Nah, nilai rasio yang kita dapatkan tadi adalah positif 3 atau negatif 3, tetapi di soal itu dia minta untuk rasio yang positif saja. Oke, untuk rasio positif kita substitusi nilai R sama dengan 3 ke U3 sama dengan 3. Nah, U3 sama dengan 3 ini, maka U3 bisa kita rubah menjadi AR pangkat 2 sesuai dengan rumus suku ke N barisan geometri. Nah, ini kita ganti nilai R-nya dengan 3 ya kan, maka didapatkanlah 9A sama dengan 3, maka nilai A itu sama dengan 3/9 atau masih bisa disederhanakan ini menjadi A sama dengan 1/3 karena 3 dibagi 3 1 dan 9 dibagi 3 3, jadi didapatkan nilai A sama dengan 1/3. Oke, tadi kita sudah dapatkan nilai rasio dan nilai A-nya, maka kita bisa mencari suku ke-7. Ingat, rumus suku ke N untuk barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Tinggal kita ganti ya nilai A dan rasionya. Jadi U7 itu sama dengan nilai A-nya adalah 1/3, kemudian nilai R-nya adalah 3 dan N-nya adalah 7, maka didapatkanlah 1/3 dikali dengan 7 dikurang 1, maka ini menjadi 3/6. Nah, ini boleh disederhanakan menjadi 3/5 karena kalau dibagi kan ingat pangkatnya dikurangkan, jadi 6 dikurang 1 itu 5. Nah, 3/5 ini adalah 243. Jadi suku ke-7 dari barisan tersebut adalah 243. Contoh yang keempat, perencana mesin perkakas memerlukan 4 roda gigi A, B, C, dan D yang satu sama lain merupakan penggerak dan yang digerakkan. Roda gigi tersebut diletakkan berurutan dan putaran roda giginya membentuk barisan geometri. Tentukan berapa putaran per menit roda gigi D jika diketahui putaran roda gigi A itu sama dengan 30 putaran per menit dan B 60 putaran per menit. Oke, dari soal ini diketahui kalau dia barisan geometri berarti dari 30, 60 berurutan ya A, B, C, dan D. Maka ini dapat diketahui nilai A-nya itu adalah 30 dan kita dapat mencari rasionya yaitu 60/30. Jadi U2/U1 didapatkanlah rasionya sama dengan 2. Nah, tadi dia ditanyakan berapa putaran per menit roda gigi D. D berarti suku yang ke-4 ya, karena A itu U1, kemudian B U2, C U3, dan D U4. Maka kita cari menggunakan rumus suku ke N barisan geometri. Jadi U4 itu sama dengan 30 dikali 2 pangkat 4 dikurang 1. Maka ini sama dengan 30 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka 30 dikali 8 itu sama dengan 240. Jadi putaran roda gigi D adalah 240 putaran per menit. Terima kasih, semangat terus ya untuk belajar matematika.